satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Apa kabar pemirsa Surya Nusantara TV? Kembali bersama saya Antik Wijaya tentunya. Di hari yang luar biasa, Hari Sumpah Pemuda, kita juga menghadirkan pemuda-pemuda yang semoga bisa menginspirasi Anda. Di mana saja, di rumah ataupun sekarang yang lagi menyaksikan tentu saja Surya Nusantara TV Channel. Talkshow Suara Rakyat tentunya dalam 60 menit ke depan akan menemani Anda. Apa kabar dulu untuk para narasumber yang hadir? Saya ingin menyapa. Ada Mas Herjun. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, beliau juga mewakili pemuda bangsa Indonesia ya. Khususnya dari wilayah mana, Mas? Saya dari Kulon Progo, Mbak. Kulon Progo. Oke, Kulon Progo dan sekitarnya apa kabar? Silakan menyapa-nyapa dulu. Selamat malam Kulon Progo. Oke, kemudian Kulon Progo. kita sampai aja ya. Iya benar nyantai. Kali ini sampai aja. Ini katanya pemuda Indonesia itu yang dibutuhkan adalah pemuda yang dinamis, kreatif kayak gitu-gitu ya. Jadi dinamisnya tuh ya udah sampai aja gitu. Saya malu-malu kucing. Oh, malu-malu kucing. Saya cat ya, Mas ya. Oke. Ya, berikutnya yang ada di sebelah kiri saya Halo. baju Ya. hijau. Halo, ada Saya- Mas Mika. Ya Mika. Saya Mika dari Jogja tapi lahirnya di Papua. Jogja, Papua. Ya. Oke, luar biasa ya, dari Papua bisa sampai Jogja. Nanti kita akan kepoin ceritanya Oke, bagaimana. Kemudian siap. yang ada di samping kiri saya ini kayaknya nih sibuk banget nih. Ini kayaknya nih pemuda yang bisnisnya banyak banget nih. Oke. Bisnis jualan kerupuk. Kerupuk. Iya kan laris. Ya, Orang ini. makan satu haus, orang makan satu kurang dia pengen beli Iya, lagi. dan ada di setiap warung ya dan sebagainya. Langsung aja kita sapa Mas Bravo, apa kabar? Bravo, sepak bola. Baik Mbak, baik Mbak. Oke. Sepak bola. Bravo sepak bola. Kita habis ini nanti kita komentarin sepak bola ya Mas Boleh. ya. Oke. Mas ya. Terus ada Mas Herjun, ada Mas Mika, ada Mas Aku nggak Bravo. ditanya dari mana. Oh ya, Mas Bravo, sorry banget Mas Bravo ini mewakili dari kawasan wilayah pemuda. Mewakili Jawa Alam Tengah, Yogyakarta, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, yang penting Indonesia. Oke, asik. Jadi Jangan lupa Indonesia. ketik rek spasi Bravo, kirim ke 3977. Kasih. seperti ajang pencarian bakat ya. Iya. Oke, yes, ada beliau bertiga tentu saja dan nanti kita akan kulik apa aja sih mereka sebenarnya expert di bidang apa, kemudian apa sih yang mereka tekuni sehingga bisa menghasilkan untuk ukuran yang masih muda belia begitu ya. Oke, Sangat. ngomong-ngomong nih yang paling Yang paling seru muda. dulu deh, paling muda dulu Iya. deh yang ada. Ini kalau yang Mas Herjun nih, Ya. kalau saya lihat nih Masnya nih kutu buku, suka baca Betul. buku. Iya. Terus habis itu selalu mencari ilmu sesuatu gitu, mencari ingin tahu banyak hal kayak gitu ya. Nggak suka nongkrong, nggak suka ya Mas ya? Suka banget. Suka? Suka banget. Oh, ternyata Iya. suka ya. Nongkrongnya di mana Mas? Di sungai. Asik seru. Canda Nongkrongnya di nih. sungai. Ya di mana-mana, Oke. Mbak. Di Oke. mana-mana kita. Jadi temennya nongkrong. banyak juga ya? Lumayan lah. Kirain anak rumahan Mas? Enggak. Oke, Mas, ini ngomong-ngomong nih lagi sibuk bisnis apa nih? Kalau bisnis saya memang menekuni di asuransi. Asuransi? Di BNI Life saya. Oke, Kebetulan saya sebagai branch manager di KPN 03 Yogyakarta. ternyata sudah brand manager. Tadi pas waktu datang pertanian. Ini ada hubungannya sama pertanian antara insurance, pertanian, Sama-sama menanam, Mbak. sama-sama menanam. Iya, Menanam kalau- apakah? Kalau di pertanian itu kan menanam sayur mayur atau padi, jagung. Tapi kalau di asuransi menanam masa depan. Menanam masa depan ya. Oke. Untuk pemuda ini biasanya kalau ngomongin kalau udah ketemu sama agen asuransi udah males ya. Iya, Wah, ini biasanya. disepik gitu. Udah gitu kalau misalnya dulu yang temennya banyak katanya suka nongkrong gitu ya, temennya banyak tiba-tiba kamu dateng gitu ya, Mas Herjun datang kok pada pergi Pada semua bubar pada gitu. biar gitu ya. Nah, itu kayak gitu juga Mas ngalamin? Enggak. Oh, enggak. Tergantung kita bawanya aja. Triknya apa? Enggak ada triknya. Oke. Triknya bukan trik itu. Tapi kita berteman dengan siapa saja, tidak terbatas oleh apapun ya. Konsepnya saya itu tidak menawarkan memang, tetapi memberi informasi karena setiap orang kan butuh masa depan. Oke. Mbaknya misalkan 10 tahun lagi mau bikin rumah misalkan. Nah,
saya sebagai konsultan finansial, maka 10 tahun lagi kamu butuh uang berapa, kamu setiap tahun harus nabung berapa, kayak gitu. Waduh, ini jatuhnya nih ikut di prospek ya nanti kita ya. Oke. Tapi itu sisi lain diri saya memang, tapi sebenarnya saya yang paling aktif memang sekarang di Yayasan Surya Nuswantara. Surya Nuswantara. Oke. Ini ngomong-ngomong tadi pertanian tadi itu cuman kelakar dari teman-teman aja ya. Iya. Oke, tapi sebenarnya sekarang lagi fokus selain di Yayasan Surya Nuswantara sebagai apa Mas di sana? Hanya sebagai dewan atau Dewan Pembina saya. Dewan Pembina. Salah satu Dewan Pembina di ISN. ISN gitu ya. Oke, tugasnya apa aja sih Mas? Tugasnya apa ya? Kalau sekarang dalam rangka pemenuhan struktur sampai dengan tingkat desa. Tingkat desa. Ya, karena Yayasan Surya Nuswantara itu beda dengan yayasan yang lain. Kita itu terstruktur sampai desa, Mbak. Maka ini memang butuh waktu yang cukup panjang untuk pemenuhan struktur itu. Sudah berapa persen targetnya tercapai? Kalau sekarang baru sekitar berapa ya? Kalau di Kulon Progo itu baru sekitar 30%. 30%. Belum sampai 100%, masih agak jauh ini. Sebagai dewan pembina ya. Ini tadi ada target. Ada target. Siapa sih yang menargetkan, Mas? Memilih. Memilih. Iya. Oke. Sebenarnya bukan sih ya, bukan mutlak dari Mas Tuntas sebenarnya, tapi kita ini kan mentargetkan diri kita sendiri sebenarnya. Pimpinan memberikan target. Iya, tapi sebenarnya kita yang mengolah untuk bisa menuju titik yang diharapkan gitu. Karena memang tahun 2022 tanggal 2 Desember itu sudah ditargetkan bahwa di situ harus di-launchingkan yayasan ini. Maka kita harus segera menata semuanya lah. Karena tidak hanya cukup ada orangnya kalau nggak bisa menjalankan program kan masalah nanti. Nah itu maka cukup pelik lah yang harus kita persiapkan. Tapi saya nikmati karena prinsipnya saya memang senang berteman dengan banyak orang gitu. Senang ketemu dengan banyak orang. Sejak sekolah saya memang senang berorganisasi seperti itu, memang senang. Oh iya, oke. Nah, dari Yayasan Surya Nuswantara sendiri ini apakah menghasilkan, Mas? Menghasilkan dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk finansial dong. Oh, gitu. Sebagai pemenuhan istilahnya, kita tertarik dengan mengikuti pertemuan kegiatan komunitas semacam itu kan, dan itu mengganggu nggak sama kegiatan yang sebenarnya, maksudnya pekerjaan kan sudah berkeluarga juga ya Mas? Sudah, ya? Ini keluarga muda ya seperti itu, jadi ini quality time, family time-nya itu keganggu nggak, terus aktivitas bekerjanya terganggu nggak, karena ini sebagai Dewan Pembina ini juga tugasnya lumayan. Wah, iya, lumayan berat. Tanggung jawabnya yang berat, Mbak. Kalau kerjaannya sebenarnya sama aja, wong kita intinya adalah semakin banyak kita mensiarkan lah, mengkabarkan kepada banyak orang dan memanage. Apalagi kalau pembina memang beratnya di memanage. Lah kalau masalah membagi waktu ya antara gimana, quality time tetap harus ada memang untuk keluarga, itu priority juga, tetapi memang harus saya bagi karena kalau semuanya saya curahkan ke keluarga saya juga tidak punya sesuatu yang saya persembahkan untuk orang lain gitu. Karena kemanfaatan diri saya kan tidak hanya untuk keluarga saya, ibaratnya saya kan juga harus bermanfaat untuk banyak orang. Oke, luar biasa. Oke, dan tadi saya langsung ke Mas Herjun ya, saya tuh tertarik dengan berbau pertanian, ternyata yang dimaksud itu adalah insurance ya. Jadi kita harus rajin untuk menanam benih kebaikan untuk akhirnya tumbuh sebagai nanti bisa menuai hasilnya ya, seperti itu ya. Betul. Itu makna kiasan dari produk asuransi ya Mas ya. Oke. Dan kita langsung menuju ke narasumber berikutnya. Kalau ngomongin tentang Yayasan Surya Nuswantara emang nggak ada habisnya ya. Kalau dikulik terus tuh pasti ada sesuatu terus menarik ya, apa aja terus jadi penasaran ya. Tapi kita hold dulu ke narasumber berikutnya, dan beliau adalah salah satu pemuda yang menginspirasi kita juga, dan akhirnya beliau kita hadirkan juga di sini ya. Apa kabar Mas Vika? Halo, baik. Salam super, salam sehat. Karena lagi banyak orang sakit kan? Jadi salam sehat. Ingat sama motivator. Oh iya, benar. Biar menginspirasi. Mario. Saya kenal sama Mario Gomez, pemain sepak bola itu. Bukan Mario Bros. Oh, bukan.
Saya pikir Mario Trenyuk gitu ya, beda. Harusnya ya kayak gitu. Super Kan ada sekali. Teguh, mungkin ini Mario Super. Trenyuk. Menarik. Garing. Mas Mika, Halo. Oke, gimana Mbak? kalau ngelihat profilnya Mas Mika nih, kalau tadi beliau ini siapa sih? Kalau Mas Herjun ya, beliau ini expert banget di bidang pertanian, ini makanya saya langsung tanya ya gitu ya. Terus secara saya suka bercocok tanam juga Mas oh di gitu. rumah. Ini kan sekarang lagi musim Iya. jualan bunga daun-daunan gitu kan. Bukan, kita kan mendukung program pemerintah work from home. Oh iya, Jadi betul. bekerjanya di rumah. Bekerjanya di rumah. Bercocok Betul. tanam. Bercocok tanam. Nah, itu makanya harga tanaman tuh sekarang tuh melambung tinggi nih. Gitu kan. Makanya banyak anak TK sekarang, Bu. Maksudnya hubungannya apa nih Mas? Banyak anak TK ini. Mas? Karena bercocok tanam tadi. Iya. Mereka yang tahu dengan Tuhan saja ya. Oke. Ini mereka soalnya satu tongkrongan nih ya pemirsa. Nah, Mas Oke. Mika, Iya. ngelihat profilnya Mas Mika nih filmmaker, bisa dikatakan sineas. Apa sih yang sebenarnya tuh kata-kata yang pas tuh gimana sih? Kalau kerennya memang filmmaker ya, Filmmaker. sineas. Tapi saya enggak sih, saya lebih suka bercerita melalui medium audiovisual kayak Nah, gitu. itu dia pemirsa. Jadi Mas Mika ini jago banget bikin film. Udah titik gitu aja ya. Nih, nah salah satunya Oke. kemarin kalau tadi Surya Nuswantara ya, Yayasan Surya Nuswantara, dan ini juga ya teman-teman dari Yayasan Surya Nuswantara itu udah pernah diajak buat bikin film juga. Betul. Nah, Iya, benar. Dan Menarik, beliau menarik. ini adalah think tank dari ide ceritanya di situ. Kan begitu Mas? Sebenarnya saya ini cuma pembantu Pak Tuntas ya, kayak gitu ya. Jadi Mas Tuntas punya ide, berbicara kepada produser, kebetulan produsernya Mas Bravo. Oke. Gitu. Saya memang belajar di dunia kreatif, suka nulis juga. Akhirnya kita bareng-bareng lah mewujudkan sebuah film yang menurut saya film ini menarik karena bukan hasilnya saja ya, tapi maksudnya dalam proses ini tidak hanya membuat film, tetapi di situ kita bareng-bareng belajar bareng, karena yang menjadi kru, menjadi tim, menjadi artisnya, menjadi ya orang-orang yang terlibat di dalam situ semua teman-teman Yayasan Surya Nusantara, dan terlebih lagi berbagai macam profesi. Kalau saya dengan teman-teman gampang kalau bikin film karena profesi kita satu. Ada yang bikin musik, ada yang bikin cerita, ada yang jadi sutradara kayak gitu, sangat-sangat mudah. Tetapi pengalaman ini tuh penuh dengan banyak hal ya. Di sini yang menariknya adalah bagaimana semua lini profesi dari akar rumput sampai menengah ke atas pun kita bareng-bareng mewujudkan sebuah karya, sebuah film yang memang dicita-citakan oleh teman-teman Surya Nusantara itu sendiri. Kami hanya memfasilitasi dan ternyata oke, luar biasa. Ternyata Hasilnya prosesnya juga sangat baik ya. Kalau hasil sebenarnya kan terlalu subjektif, sebuah film itu subjektif. Belum tentu ketika kita melihat sebuah film siar misalnya, film ini kurang bagus tapi banyak yang suka juga misalnya kayak gitu. Tukang haji naik bubur misalnya ya, sudah episode berapa? Ya, tukang bubur naik haji, maaf ya diprotes nanti kena pasal penistaan agama lagi ya. Nah itu pun juga banyak juga ketika banyak film-film bagus seperti Parasite yang menang Oscar, ketika bawa ke kalangan penonton kita juga banyak yang kurang juga. Atau misalnya Garin Nugroho membuat sebuah film yang ditolak di Indonesia, tetapi di Eropa, di Asia ya, di mancanegara itu berhasil mendapatkan banyak apresiasi. Jadi kalau hasil subjektif, tapi bagaimana proses kami yang menurut saya sekelas sutradara yang pun mungkin tidak akan bisa mengambil resiko itu. Makanya saya bilang bahwa sebuah film yang kemarin kita bikin ini adalah sebenarnya proses yang sangat-sangat baik untuk awalan ke depan. kemarin filmnya judulnya Ken ya? Iya. Betul ya? Iya. Ken. Durasinya berapa jam Mas? Sekitar 2 jam ya. 2 jam. 2 jam itu juga film kolosal ya. Film kolosal itu sekitar ya banyak ribuan orang hadir di situ. Dan menariknya gini ya. Film itu seperti gotong royong ya. Dananya adalah masyarakat sendiri yang mendanai. Ada yang menyumbang beras, ada yang menyumbang sayur, ada yang menyumbang lokasi, ada yang menyumbang segala macam tenaga, pikiran, dan tidak dibayar ya. Teman-teman itu tidak dibayar. Ada yang dari Boyolali,
Papua bahkan kemarin ya Mas ya, ada juga yang dari berbagai macam daerah datang ke sini untuk sama-sama kita membuat film. Walaupun memang banyak tantangan di situ. Kami sebagai pembuat film juga kadang stres juga ya. Tetapi ketika Stresnya kenapa tuh? kadang karena kita Stres di film Ken ya? ya treatmentnya kan kita berbeda ya. Di produksi treatmentnya kan Jadi kita setiap film pasti ada tingkat stresnya sendiri. benar sendiri. Tapi menariknya adalah akhirnya kita belajar di situ bahwa oh ya memang karena kita harus saling belajar di sini kayak gitu. Jadi kita tidak bisa mengikuti treatment kita, tapi kita harus benar-benar yuk bareng lah bikin film ini. Apalagi semangat yang saya lihat adalah semangat teman-teman yayasan ini bersama-sama pengen membuat satu karya yang memang kalau orang lain, PH lain pun atau sekelas siapapun yang mau buat itu mikir-mikir mungkin. Tetapi ya kita syuting 12 hari dan hasilnya sudah jadi, ya prosesnya sudah jadi, itu penting bagi kami. 12 hari luar 12 biasa hari. untuk sebuah film 2 jam 12 hari. Tepuk Ya. tangan untuk Mas Daus. Tepuk Daus yang mana Mas Daus? Oh nanti ada, besok diundang dia. Dia art director kita, anaknya gitu. keren banget. Ini ngomong Mas Mika di situ sebagai apa sih perannya Mas? Saya jadi co-director, Oh. ya kayak gitu. Jadi Co-director itu tugas pokok dan fungsinya adalah mengarahkan sebenarnya Nah, itu kayak bisa gitu. Tapi mengarahkan. tentu lewat persetujuan dari Pak Tuntas. Saya juga akan latih reading film dan lain-lain. Nah seperti itu sih. terus Mas Kayak Bravo gitu. Bravo mah waktu itu. atasan saya. Oke, Mas Itu sih. ngomong-ngomong Mas Mika udah berapa lama sih Mas berkecimpung di dunia film? Saya semenjak saya cerita sedikit ya. Saya nyasar sih di dunia film. Saya sebenarnya di Papua kami tidak punya banyak pilihan di situ ya. Pilihan kami adalah kalau tidak Tapi tentara. wajah Anda bukan pasti wajah-wajah polisi. Timur. Iya, karena Indonesia Timur. ada cerita masa lalu yang memang dulu zaman transmigrasi bapak saya adalah buruh tani di sini. Oke. Kalau kita tidak ke Papua mungkin saya tidak bisa sekolah kayak gitu. Makanya bapak saya ngikut Pak D. Soeharto ya waktu itu ya transmigrasi ke Papua. Akhirnya Jenatnya Pak Harto ya. benar, akhirnya mereka mengadu nasib di sana dan ya alhamdulillah kita bisa sekolah semua, kuliah semua. Pas itu saya nggak tahu ya pilihannya apa nih, masuk apa nih, mau masuk polisi, tentara juga kayaknya kurang cocok. Sekolahnya di Masuk. mana Mas akhirnya? Akhirnya saya sekolah di MMTC di Jogja. MMTC di Jogja. MMTC Jogja. Gitu sih, sekolah MMTC 2010 sih. Kami dari 2010 belajar bikin film kayak gitu. Terus saya Yang lanjut. nyelutuk tuh S2. Saya S2 di Solo, Surakarta dekat Udah sini. selesai ya? Udah selesai, semuanya udah selesai. Nyambi ngajar, ya sudah nyambi bikin kreatif. Itu berarti dari tahun 2010 itu sudah mulai berkecimpung di dunia film ya? Ya awalnya dokumenter, habis dari dokumenter Film pendek. baru ke gitu arah ya, dokumenter fiksi dan pendek. Gitu, 2010. Sempat jadi pegawai KPK juga ini, Mbak. ya. Tukang cari orang korupsi. Oh iya. Enggak. Saya kerja di Humas KPK itu bagian edukasi ya. Bukan Itu hanya di kantor pusat? kantor pusat di lantai 3 zamannya Abraham Samad dulu. Kepala bos saya di bagian humas itu Pak Johan Budi dulu. Kayak gitu. Saya sempat di KPK, habis di KPK di Net TV. Pakai rompi orange. Enggak kayak gitu. Nah, habis Ini dari yang Emangnya pengadaan tersangka? orang ini ya, Mas? pokoknya banyak sih ya, banyak. Pasti banyak ketemu orang-orang penting juga ya di sana ya? Iya, mereka ngerasa saya mungkin nggak penting ya. Kayak gitu. Jadi dari apa namanya? Dari KPK, tapi di situ saya lihat banyak orang penting dan di KPK juga kita dari tindakan ya pencegahan, bukan tindakan, mohon maaf saya koreksi, pencegahan itu kita bikin acara-acara juga, acara talk show, film dan lain-lain. Di sana? Di sana. Di sana tetap ya hubungannya tetap sama film, sama Tetap, tapi memang kita visi misi ditugaskan kita di bagian 9 poin anti korupsi. Jadi kita ya bikin film yang berbau tentang unsur anti korupsi. Oh jadi tim kreatifnya KPK begitu Iya, ya. Jadi kayak gitu. biar membuat ide sekreatif mungkin untuk orang tuh jadi mikir 2 kali kalau mau korupsi. Nah, gitu ya. benar. Jadi Itu dia. korupsi seperti mengedukasi tentang anti korupsi dari Dari audiovisual. audiovisual untuk menyasar ke masyarakat Iya. lapisan manapun semacam itu ya. Benar Dan sekali. itu bisa diakses kalau nggak salah tuh ada website. Ada website kanal KPK TV, ada kanal KPK Radio, YouTube-nya juga ada. Kayak gitu sih. Terus ya coba
kan dulu net kan keren kan, udah pindah ke net TV biar kelihatan keren, maksudnya enggak juga gitu. Ternyata orang-orang yang di sana yang keren. Gosipnya net TV ini kayak kawah Chandra di muka gitu. Iya, karena itu ya ini banget gitu. karena kan Mas Tama ya. Iya. Siapa sih yang nggak kenal Mas Wisnu Tama ya? Saya sekolah. Saya bilang kerjaan itu adalah sekolah sih. Kayaknya saya sekolah di Net TV. Selesai lulus dari Net TV, saya sekolah lagi di ISI. Sekolah lagi dari ISI ya dapat teman-teman ini kayak gitu. Oke, luar biasa. Itu sih sebenarnya. Mudah-mudahan udah mensurasi belum ya? Ini udah mikir nih. Nah, tapi tetap ya dari awal tuh basicnya emang film ya. Iya. Maksudnya dari background pendidikan ini juga. Ya benar, kalau kuliahnya di awal iya ya, tapi sebenarnya kan nyasar aja. Nyasarnya? Ya yang tadi saya bilang ketika kami di Papua tidak punya banyak pilihan, ya. Okay. Tidak punya banyak pilihan, terus berani mengambil sebuah resiko. ya, dan orang tua juga waktu itu tanya, kamu mau sekolah itu mau kerja apa dan lain-lain, karena di industri kreatif kayak kita kan kita juga bingung. Misalnya orang tua nanya sekarang, Nika kerjanya jadi apa? Ya, saya bilang jadi buruh, ya. Kita freelance ya, membuat iklan, membuat film kayak gitu kan nggak keren ya Mbak. Kalau misalnya sekolahnya jadi apa? Oh, tak bilang. Ya, kayak gitu. Kalau buat orang tua ya, kalau buat anak muda, keren nih filmmaker, uangnya banyak. Padahal iya. Ya kayak gitu Udah ya. berapa film Mas ngomong yang sudah dibikin? Film pendek saya mungkin 10 ada ya. 10 ada kayak gitu. Dokumenter ada, beberapa juga ya sudah masuk festival. UN OCHA, UNDB kayak gitu. Yang sempat ngebawa apa nama dari Mas Nika sendiri tuh? Film Yang pengalaman yang saya sih punya pengalaman waktu itu pernah diundang di ini ya, Serikat Bangsa-Bangsa OCHA, PBB, bawahnya itu ada UN OCHA kayak gitu di Jakarta, karena salah satu film saya dokumenter itu menang kayak gitu, mewakili Indonesia juga. apa Ya. itu? Itu Nanti langsung dokumenter tentang browsing ya. kebencanaan ya. Nanti akan ada kayak gitu tuh 2012 kalau tidak salah. Saya diundang di situ, ya bangga juga sih bisa bisa berguna, dan terlebih lagi kalau film itu kan yang paling penting bagaimana akhirnya waktu itu saya buat di Demak, itu ada satu buah dusun yang hampir tergerus abrasi, tidak ada akses jalan dan lain-lain ya, pemerintah mungkin sudah melupakan, tapi ketika film ini hadir, audiovisual ini hadir, akhirnya itu ketika saya ke sana ya alhamdulillahnya sudah berubah. Ya karena itulah dampak dari sebuah audiovisual, bisa menggugah apalagi video-video viral yang lain kan, misalnya seperti itu sih. Dan Jadi, ternyata sekarang itu banyak ya. iya, sangat-sangat Banyak istilahnya tuh anak-anak muda yang kita tuh yang unpredictable banget, maksudnya mereka itu bisa menghadirkan sebuah karya yang tanpa disengaja itu bisa menggugah, bisa membangkitkan kembali gitu kepedulian terhadap sesama. Adalah amalnya benar. Kalau kita bikin iklan promosi desa misalnya, akhirnya orang datang ke desa itu, kan ada bentuk juga kita yang buat. Misalnya Mas Bravo udah buat banyak iklan dan lain-lain, orang datang ke situ melihat promosi daerah tertentu, misalnya daerah terpencil, kita bikin videonya menarik, orang akhirnya tertarik di situ, ekonomi tumbuh mulai di situ dan lain-lain. Ya amal kita kan jalan terus ya, hanya bisa melalui sebuah film. Kita berkarya, bekerja, tetapi juga berguna. Orang film uangnya gede-gede, musik aja tanya Mas Bravo. 15 detik 15 juta loh ya. Musik ya. Ini jadi tertarik. Makanya tadi aku langsung, Mas kalau butuh narator ya Mas ya. Iya. Oke. Nanti ngomongin dulu deh, hold dulu nih untuk Mas Mika. Apa kabar Mas Bravo? Baik. Bravo olahraga. Bravo olahraga Indonesia. Semoga timnas kita bisa masuk Piala Dunia. Asik. Oke. Kan mau jadi tuan rumah yang U19 ya. Apa? Pas pertama tadi ketemu Mas masih di Suzuki Mas gitu ya? Iya udah pindah sekarang. Ke Honda katanya. Tapi saya nggak ngelihat produk Bravo di Honda. Belum rilis. Masih konsep mau syuting. Siapa tahu dari sini nanti dilirik sama Suzuki apa Honda ya. Oke. Mas ini tadi pertama ketemu langsung ini sebulan bisa bikin 15 iklan. Enggak 15 kali, Mbak. 20. Enggak, Mbak. Enggak sih kalau 15. Ya. Berapa? Terbanyak tuh 7 kayak. 7 kali 15. Itu tadi angka dari mana, Mas? 15 tuh
Oh, satu iklan 300 juta. Itu angka dari mana? Satu iklan 300 juta, kalau 7 kali 3. Nah, kalau- banyak ya Mas ya? Kalau nominal tuh sensitif, Mbak. Jadi kecil dan besar itu relatif untuk setiap orang. Dan kecil dan besar bisa jadi, kalau kita ngomong dalam bisnis ya, bisa jadi istilahnya ada keuntungan besar, ada keuntungan kecil, bukan dari nominal proyeknya, tapi seperti apa cakupan dari proyeknya. Seperti apa cakupan dari proyek? Semakin besar sesuatu yang akan disampaikan, biasanya itu semakin ada biayanya. Gitu. Semisal nih kita ngomongin iklan. Apakah iklan ini bervalue? Apakah juga bisa sangat menyasar seperti itu maksudnya mungkin? Enggak, produk ini otomatis dari si brand atau klien itu mereka punya perhitungan. Seberapa efektif nggak sih untuk Kalau tingkat seberapa kesulitan efektif, mungkin. kita pasti bikin seefektif mungkin. Cuman cakupannya mereka mau seberapa nih? Kita ambil contoh, misalnya mereka mau tayang di digital, Instagram. Oke, di Instagram itu mereka mau tayang di cakupannya Jogja dan Jawa Tengah. coveragenya? Oke. Beda lagi dengan mereka mau tayang di TV yang mana nasional. Dan biaya penayangannya aja udah M kayak gitu. Otomatis biaya produksinya akan mengikuti. Oke, jadi itu korelasinya di sana. Nah, ini nanti kita akan tanyakan biasanya mengerjakan proyek-proyek yang cakupannya sampai sejauh mana. Tapi tunggu dulu nih. Jadi pas pertama ngobrol nih, aku tuh sebenarnya tuh jauh banget ya dari film, Mbak. Aku tuh orang lapangan gitu. Iya. Jadi di sini saya kurang tahu juga nih orang lapangannya gimana. Saya cuma dengerin aja. Oh iya Mas ya, saya cuma manggut-manggut gitu sambil dengerin cerita tentang film, tentang ini gitu kan. Nah, orang lapangan yang seperti apa, Mas? Orang lapangan itu yang gue maksud tadi ya di obrolan. Jadi seperti Mika itu kan dia memang punya basic akademi. Oke. Punya basic keilmuan dari keraknya sampai topnya gitu. Secara teoritis dan Otodidak lah. prakteknya itu Otodidak. ada. Kalau Mas Bravo otodidak. Aku lebih belajar Pengalaman. lapangan, dari pengalaman. Learning Dari by nonton. doing. Ya, Oh, Itulah. dari nonton aja sih orang ini. Oh, oke. Berarti yang penting tuh gini-gini, nggak membebani orang lain. Aku tahu job desk-nya ketika harus jadi apa, bukan jadi pemeran ya maksudnya. Ketika diproduksi itu aku memerankan apa dalam produksi, dan itu tunduk kepada atasannya, terus tidak membingungkan bawahannya gitu. Cukup sih menurutku. kalau di produksi film Ken ini Mas Bravo jadi Aku produser. produser. Jadi produsernya tuh ada 4. Ada 4. Siapa Sebelum saja? sampai situ ya, sebenarnya ini menarik sih. Jadi implementasi dari Sumpah Pemuda yang mungkin real ada di film Ken. Maksudnya kita banyak ngomong Sumpah Pemuda adalah kami. Putra dan putri. Cuman kan belum ada praktek. Maksudnya kita contohnya apa? Bingung kan? Nah ini Ken ini menurutku dari berbagai latar belakang, dari berbagai background umur, dari yang masih anak-anak, ada yang masih bayi ya, Bayi. sampai yang sepuh sekali ya, Iya. paling sepuh usia Iya. Ada yang ke 70 lebih 70. ikut Iya, syuting Ikut syuting. ikut syuting. malam-malam dingin ya. Iya. Di mana? Karanganyar. Itu implementasi dari Sumpah Pemuda bahwa kami berbeda-beda dan kami mempunyai satu tujuan yang sama. Kebetulan waktu itu adalah film Ken. Tapi salah satu contoh dari persatuan yang tidak berasaskan kepentingan mungkin di film Ken ini ya. Iya. Jadi mereka datang bukan karena fee-nya berapa, bukan karena aku harus tampil jadi tokoh utama, tapi kita berpemikiran supaya bagaimana film ini dapat diproduksi dengan semaksimal yang kita bisa. Baik dan jelek itu kita serahkan ke yang nonton sih. Cuman bagi kami ini semaksimal yang kami bisa. Dalam departemen produksi, departemen saya nih, itu ada 4 orang produser. 4 orang. Yang 2 memang bekerjanya dari dulu di situ, yang 2 ada dari yayasan, Oke. Mas Herjun dan Mbak Dani. Di mana dalam waktu yang singkat itu Singkat banget. mereka harus ketemu masalah-masalah produksi nih. Itu sih. Dan solusinya selalu adalah diawali dengan kata-kata bagaimana supaya ini bisa selesai dengan baik. Bagaimana supaya ini bisa menyampaikan pesan sesuai dengan yang kita rencanakan sebelum syuting, sebelum produksi. Kan film kan ada syutingnya tapi ada
persiapannya, Persiapan. ada setelahnya gitu. Nah, Nah, itu tugasnya produser ya? enggak, ini aku ngomongin globalnya, fullnya. Kalau tugas produser sebenarnya lebih ke memastikan jalannya produksi. Kalau misalnya nih kita ngomong konsep kreatif, ide cerita itu dari Pak Tuntas dan Mika, karena mereka sebenarnya lebih intens ya untuk bahas itu. Dan mereka yang pengen, oh ini blockingnya kayak gini. Nah, kita lebih ngamanin aja, memastikan krunya siap, alatnya siap, timelinenya bener, budgetingnya oke, gitu-gitu sih. Oke. Kita lebih ke teknis. Ya, Mas. Kalau Mas Mika kan udah dari tahun 2010 ya, Mas ya. Dari kuliah aja udah sering nih. Nah, ngomongin Mas Bravo nih kan otodidak nih. Ini pertama kali kenal. Dulu lulusan apa sih, Mas sebenarnya? Saya nggak lulus. Salah, pertanyaannya salah. Ini nggak lulus, Mas? Nggak lulus. Nggak Nggak lulus. lulus apa nih, Mas? Sistem informasi namanya. Oh, jadi SMA terakhir ya? Pakai C deh. Pakai C. Biar pakai C. SR dia. Jadi gini, Lulus SR. ketika kuliah, beberapa orang mengejar nilai bagus supaya mereka lulus. Kalau saya lebih Nah, memilih. ini menarik nih ya. Ini banyak nih yang kayak gini nih soalnya sekarang. Tapi sukses. Tapi sukses. Amin. Nah, aku juga dulu pas waktu kuliah juga kayak gini nih. Jadi males nih, pengennya ngerjain sesuatu yang kita suka gitu ya. Nah, Kenapa nggak kuliah yang kamu suka? waktu karena kan keterbatasan waktu. Oh iya, Waktu benar. itu aku kuliah sambil kerja. Iya. Nah, apalagi kalau kuliah sambil kerja kan part time kayak gitu kan pasti pilihan fakultasnya itu kan Lebih terbatas. sedikit ya. Jadi makanya terpaksa akhirnya nggak enak nih kuliahnya nih gitu, nggak passion gitu kan. Nah, kalau Mas Bravo tuh dulu gimana tuh, Mas? Kok Kalau sampai ngomong passion orang ya kampung gitu nggak kelar? nggak kelar karena Bukan pilihan? bukan karena terlalu mendalam. Jadi gini, terlalu banyak berdebat dengan dosen. Jadi kuliahnya ngambilnya Sistem informasi padahal. sistem informasi. Sistem informasi itu full Yang- logis. Kayaknya juga nyambung-nyambung dikit gitu ya. Udah, sistem informasi itu lebih kayak kita bikin Bikin ini gampangnya bikin kalkulator. bikin apa? Sistem dalam ini kan? Sistem dalam sebuah dalam Ini. secara computerized gitu ya. Betul. Sistem informasi itu menjembatani orang teknis sama end user. Software apa sih gitu ya? Kayak bikin software apa sistem, membuat sebuah sistem tapi secara computerized gitulah ya. Iya, tapi bukan itu. Bukan itu. Wah. Apa sih sistem informasi yang Kayak kalau belajar? sistem Kalau aku sih akuntansi ya. gini nih, ini programmer nih. Dia ngertinya adalah bahasa pemrograman if else gitu. Mbak Antik kan usernya. Mbak Antik pengen, aku mau bikin sistem supaya tokoku tuh kalau ada barang masuk itu nanti Tercatat. stoknya tercatat nambah. Nanti kalau dijual di scan barcode otomatis dia stoknya berkurang, ada uang masuk gitu. Nah, kalau Mbak ketemu langsung sama engineer, itu biasanya nggak cocok secara bahasa. Dia bahasanya teknis sekali, Mbak user sekali. Nah, aku nih di tengah-tengah. Nah, ini supaya nggak manual, gitu ya. Jadi untuk membantu membuat sebuah sistem supaya tidak manual, supaya lebih mempermudah gitu kan. Iya. Kan larinya tetap ke komputer ya, larinya kan tetap ke ini, enggak ya, enggak juga ya. Dia nggak lulus jadi nggak bisa jawab. Soalnya Bercanda ya. ini Bener ini. aku pernah ikut bimbingan teknis Bener sistem juga ya. Ini kita informasi santai. desa, gitu Pantesan kan. bingung dari tadi. Iya. Jadi aku pernah ikut beberapa roadshow, tapi di situ cuman MC ice breaking sih mah. Jadi waktu mereka pada ngantuk-ngantuk gitu karena dijelasin gimana nanti sistemnya gini ya, teknisnya gini, Karena di-upload kalau dulu orang di- awam itu kan selalu taunya komputer, Mas. Kayak saya juga taunya Iya, pasti benar. komputer. kayak jadi- gitu. Padahal Tapi lebih dalam ya. ntar kita balik ke Sumpah Pemuda ya. Ini Iya. aku jelasin dikit ya. Oh boleh boleh. Gitu, Biar jadi- kita sama-sama tahu nih ya. judulnya tuh BIMTEK Sistem Informasi Desa gitu. Nah, ini apa sih? Di dalamnya ternyata sambil dengerin pembicara, mereka menceritakan tentang teknis bagaimana yang selama ini tuh manual, yang cuman dimasukin ini, itu bisa dibuat secara online.
Oke, aku jelasin dengan singkat. Oke. software tertentu gitu. Kentongan, kebakaran, tuk, kematian, tuk itu salah satu sistem informasi. Sistem informasi Oke. tidak selalu berhubungan dengan software. Oh. Kalau yang Mbak omongkan adalah teknologi. Teknologi. Teknologi berguna untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ya, Di situ. Gitu sih. Jadi sistem informasi tidak harus berhubungan dengan teknologi. yang Tapi bagaimana kita menginformasikan. Oh, jadi selama ini saya baru tahu loh nih, Mas. Karena aku kuliah, kamu enggak? Iya, benar. jadi sistem informasi itu bagaimana mempelajari semua hal tentang bagaimana Menginformasikan dengan baik sesuatu. kepada masyarakat. Dan ini bisa berada tengah-tengah tadi ya, kan? Salah lagi nih kayaknya. Yang satu lagi bingung. Salah lagi, Ini salah lagi. Oke, Kita udah nggak fokus di situ. skip. Jadi lupa kan mau kayak apa? Nggak, aku tertarik di sini sih. Ini salah satu sistem informasi ya. Ya. Jadi tadi di awal Nah, itu kan- di awal pembahasan. Kok bisa berhenti? Kok bisa nggak sampai selesai? Kok bisa terus akhirnya memilih film gitu loh, Mas? Aku tuh sebenarnya pengen tanya itu. Apakah di jalan ngeliat orang bikin film, terus berhenti, terus wah aku pengen tahu situ apakah tetangga samping rumah, apakah satu kosan ada yang suka Iya. bikin film. Sebenarnya sih itu awal mula kan otodidak tuh. Kalau awal Jadi mungkin ini pemirsa juga kaula muda ini juga yang pemirsa Surya Nuswantara TV itu juga menyaksikan, wah ini aku tuh juga selama ini pengen gitu ya. bikin mau film. birokratif atau jujur-jujuran nih jawabannya. jujur-jujuran tak yo. Ya duitnya lebih enak, Mbak. Enggak sih. Tapi Oke. maksudnya kenapa bisa masuk? Dulu aku punya teman nih. Awal mula banget aku ada teman director gitu. Jadi gak enak juga ngomongin rate ya. Tapi maksudnya gitulah. Dulu aku Orang apa Mas, nggak apa-apa. Jangan. karena itu bisa jadi diketawain orang ntar. Oke. Jadi Dia mempunyai income yang luar biasa banyak gitu. Yang menurut saya alhamdulillah Aduh, puji gampang Tuhan gampang banget nih cari duit gitu ya ngelihatnya. yang menurut saya alhamdulillah puji Tuhan saya bisa makan sate. Bisa Setiap hari ya. ya gitu. Yang dulu makan siang apa ya? Oh, Sambal orek karo tempe. sambal orek gitu. Tapi bukan di situ poinnya sih. Cuman gini. Sebenarnya aku pengen masuk ke yang sistem informasi tadi sih. Mungkin karena itu juga itu ada berkaitan jadi gini. Iya, berkaitan, produser. Jadi kita ambil sistem informasi itu kan mempelajari bagaimana sistematika Penyampaian. program. Kalau kita ngomong tadi teknologi ya, program itu supaya dia bisa tereksekusi dengan efektif, sistematis dan efisien. Jadi di situ aku mulai tertarik untuk awalnya adalah membuat sebuah komposisi musik yang dimana waktu itu waktu itu tahun 2000. Nah ini ada yang menarik lagi nih, musik. Karena Mas Bravo ini Berawal berawalnya musik di film, musik di iklan. Oke. Oke. kan aku belajar dari lapangan nih. Aku awalnya bikin musik, naik lagi jadi BTS. Jadi orang syuting aku foto-fotoin. Oke, di situ aku bisa nonton semua nih. Oh, produser tuh gini, oh director tuh gini. Gitu ternyata. Nah untuk dari musik ini sendiri awalnya seperti apa tuh? Kok sampai diajak gitu sama orang film? Sama teman sebenarnya, ada sahabat yang naik daun ya. tangannya. Sih. Benar. Jadi Musiknya director. di mana? Back sound gitu-gitu? Iya. Membuat musik ilustrasi, Musik ilustrasi. bisa membuat musik Arranger apa juga dia. namanya? Arranger Soundtrack bahkan nyanyi. Oke. Gitu Jadi sih. dari karya orang lain yang diaplikasikan atau bikin Bikin tone sendiri. sendiri. bikin sendiri berdasarkan arahan dari sutradara. Oke. Gitu. Makanya Kayak pakai kalau misalnya mau anak band nih ya pakai program apa Fruity Loop apa Iya. gitu bikin gitu ya. Oke sih. Jadi awalnya gitu punya kemampuan itu secara terpendam ternyata punya kemampuan itu ya. iya. Sense musiknya tuh kayaknya bagus gitu akhirnya diajak temen gitu. Bagus dan jelek balik lagi relatif. Waktu itu kebetulan bisa mewujudkan visi dan misi dari sutradara nih. Pertama kali awal mula apa tuh proyeknya Mas? Aku lupa ya. Kebanyakan. Lama banget gitu. Lama banget sih. Musik-musik video klip Lama juga. banget.
pertama banget. Kalau bikin musik pertama banget, tapi di luar kerjaan, Mm-mm. itu buat ini, buat deketin cewek. Oh iya. Oh, iya. Bikin. Itu waktu ke sekolah Waktu kuliah. masih jadi playboy. Enggak lah. Itu Jadi kuliah sih. dari waktu Kuliah. kuliah tuh suka banget sama tertarik Ngulik-ngulik sama lagu ya. ngulik lagu, Ya. beat, gambar lagu istilahnya. Iya, jadi aku bikin Gambar musik. lagu ya. Bikin musik pertama tuh dari device Core 2 Duo Heeh, 1 GB RAM. heeh, Itu. heeh. Yang mana teknologi waktu itu belum begitu banyak sih, tahun 2000. Tua ya, Bu ya. 2007 kali. 2007 itu bikin. Itu tujuan utamanya untuk seseorang yang disukai lah gitu. Aku kasih dia dalam bentuk album. Gak apa-apa, Pak. Bikin semangat tuh, Pak. Sate. Masuk aja, masuk. Kat. Masuk, Mas. Oke. Gitu. Nah. Dari situ kan karena kita memulai sesuatu dengan yang kita sukai, itu kan waktu lupa. Iya. Kadang bayaran pun jadi nggak begitu berarti ya. Iya, benar. Cuman idealismenya tinggi. 2007 ya. 2007 itu saya masih SMP. Masih SMP ya. Enggak. So ngerasa muda banget sih. Gitu. 2007 itu udah mulai suka ngulik ya, ngulik Iya. beat, lagu, gambar musik, gambar lagu gitu ya, dari bikin lagu gitu ya. Terus habis itu Stepnya aku punya ciptain lagu. nyiptain lagu itu baru belakangan sebenarnya. Cuman lebih ke jadi gini. Aku waktu itu maksudnya aku di musik ya. Bukan seorang seniman. Aku adalah seseorang yang berusaha untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan dari director siapapun itu yang sedang on project. Gitu. Jadi mungkin musik itu tidak jadi sesuai yang aku mau, tapi harus sesuai yang director mau. Itu kalau ngomongin tentang profit, tentang profesional, tentang Iya. cuan ya. Tapi kan tadi berbicara tentang awal mula, bagaimana akhirnya dari passion itu akhirnya menghasilkan. Nah, Iya. gitu. Nah itu awal-awalnya kan akhirnya terus. Kalau menurut Mas Bravo tuh lingkungan tuh seberapa efektif sih untuk membentuk karakter? Kalau aku sih lebih nanya ke ini ya, produktivitas seseorang tuh apakah juga lingkungan tuh mempengaruhi produktivitas seseorang? Mempengaruhi sih. Mempengaruhi. Lingkungan tuh Sebaiknya tuh sebagai anak muda gitu memilih lingkungan yang seperti apa sih? jangan pilih-pilih. Jangan Sebagai pilih anak gitu. muda itu justru sebanyak mungkin lingkungannya. Karena di situ kita punya kesempatan untuk belajar selebar-lebar. Jadi gini, sebelum dia masuk ke jenjang pernikahan, sebaiknya bergaulah seluas-luasnya. Karena di situ kita punya waktu, punya istilahnya walaupun uang nggak banyak, tapi itu cukup dibanding ketika sudah berubah tangan ada banyak lagi yang harus dipikirkan kan. Iya. Cuman ketika belum itu adalah waktu kita untuk bergaul ke siapapun. Jangan pilih-pilih. Yang penting jangan mudah kebawa. Harus. Iya, maksudnya kita Harus lihat negatif, aja. ya. Kalau aku punya batasan itu satu, narkoba. Jadi aku bergaul sama orang narkoba misalnya, aku nggak ada masalah. Atau dia homo misalnya, aku nggak ada masalah. Aku LGBT ya, LGBT aku nggak ada masalah. Tapi aku nggak kebawa. Gitu. Yang penting poinku itu sih. Oke. Terus ngomongin lagi tadi tentang hubungannya sampai nggak selesai kuliahnya, terus akhirnya kenapa tidak diselesaikan? Kenapa tidak? Untuk orang secerdas Anda, Oh, sangat terima tidak kasih. masuk akal ya. Kalau begitu menyia-nyiakan gitu ya. Apakah Anda tidak memikirkan bagaimana orang tua Anda? Oh, kalau saya ini ya. membiayai kuliah Anda sehingga kuliah Anda tidak selesai? Ya, Lama kayak silet ini. saya bersyukur banget punya bapak dan ibu dengan metode didik mereka yang mungkin berbeda dengan orang lain. Tapi mereka punya metode mendidik anak yang menurut saya efektif untuk saya. Semester keberapa, Mas? Keluarnya. Udah nih. Gitu. Kayaknya ini lebih prioritas nih. Aku semester dan aku keluar bukan gara-gara
masuk ke sini ya, Bukan gara-gara kerjaan, bukan gara-gara kerjaan. bukan gara-gara cuan. Bukan, karena menurutku itu udah cukup gitu, ilmu yang aku dapat dari buku udah berlebih gitu. Oke. Semester berapa, Mas? 12 kalau nggak salah. Semester 12. Itu emang Lumayan lebih ya. banget. Dapat ilmunya emang lebih banget. Ya. Aku intens dengan dosen-dosen yang Semester 12 sih berarti wes itu udah di DO atau gimana, Mas, maksud? Belum ya? Kak, aku swasta Mbak. Oh, Kalau 14. swasta nggak ada DO, kita pemutihan aja bisa. Pemutihan bisa. Kenapa sampai 12 semester dan bayar terus, Mas? Bayar dong. Nah, Masa iya utang? maksudnya bayar lebih memilih bayar terus gitu, tidak segera untuk diselesaikan. Sebenarnya banyak cara sih ya untuk menyelesaikan, tapi nggak tahu sih mungkin susah banget ya sistem informasi gitu. Sebenarnya nggak susah bagi orang yang mau mempelajari setiap detailnya ya. Kalau aku lebih milih daripada aku tahu global tapi tahu latarnya, mending aku tahu konsepnya secara masuk gitu. Berarti tahun ke-6 ya itu. Apanya? Oh, tahun ke-6 ya benar. 12. Tahun ke-6. Aduh, bosen gak sih 6 tahun di tempat yang sama gitu dan akhirnya Kalau bosan enggak ya. dan akhirnya memutuskan untuk udahlah gitu ya. Itu juga karena dosennya bilang, "Udah kamu nggak usah aja ngapain ini, selesaiin." Gitu. Terus gimana tuh? Pas waktu itu izin ke orang tua gimana tuh? Izin ke orang tua ya, orang tua juga ya udah kamu maunya apa. Yang pertama dosen bukan dosennya jelek, aku jadi salah. Cuman intinya dosen itu meyakini juga bahwa aku sebenarnya sudah bisa, ibaratnya aku anaknya dia tuh, kamu dilepas juga udah makan nih, nah gitu. Silakan kamu jalan-jalan. Orang tua juga gitu. Oh gitu. Waktu itu biaya sendiri atau lo dibiayain orang tua? Dibiayain orang tua. Masih di tahun ke-6 itu dibiayain orang tua? Dibiayain orang tua. Belum ada income sama sekali atau sudah ada income tapi tetap dibiayai? Sudah ada income tapi aku gunakan untuk yang lain. Oke. Oh, Semisal aku oke. sempat sampai ke Paniai, Ya. naro tali. Gimana? Paniai tahu nggak? Nggak tahu. Nah, Apa itu Paniai? Paniai Daerah adalah sebuah Papua. distrik di Papua dalam, Oke. yang mana kita harus naik. Pilihannya ada dua nih, naik truk, ya kan, atau naik helikopter. Untuk apa? Untuk aku tahu Indonesia. Jadi gini, banyak teman-temanku ya. Aku kuliah di kampus yang lumayan isinya orang gimana? Berada. Nggak sombong lagi. Gitulah. Intinya teman-temanku tuh jalan-jalannya Singapura, Malaysia gitu. Aku lebih memilih untuk Indonesia saja. Mereka banyak ke Singapura tapi mereka nggak tahu Kalimantan kayak apa, Papua kayak apa. Ya, mending aku ke Papua kan? Gitu sih. Aku lebih banyak ke situ sih. Oke. Jadi makanya nggak lulus karena sering bolos ya? Karena sering bolos ya. Karena sering bolos, karena nggak pernah ikut kuliah, karena pengen tahu, karena suka traveling. Dan Bercerita. karena banyak wanita yang mendekati juga sih. Tuh. Tapi ya Dan salah kan? akhirnya Aku kan tanya nih. pilihan. Aku kan tanya Ada. nih, kita mau jawaban birokratis atau jujur nih? Jujur. Raja. Ya, kenyataannya gitu ya. Iya. Dan akhirnya menentukan pilihan pada satu wanita yang, Mbak, yakin Mbak nggak lulus kuliah loh Mbak. Ya, tapi itu cerita buruknya ya nggak lulus kuliah. Ngomong-ngomong soal income berarti 7 iklan ya, satu iklan 300 juta ya, 300 juta. Satu project itu 300-an. Oke. Dibagi berapa? 300 orang? Enggak. Kalau aku sih apa Ya ya? udah jangan nominal lah, ganti yang lain. Apa Nggak apa-apa, namanya? biar menginspirasi Mas. Kalau di kalangan PNS itu ada eselon dan lain-lain ya, atasan-atasan, ya dia itu nggak perlu kuliah untuk mencapai gaji itu. Oke. Gitu. Jadi menurutku, aku jadi tenaga pengajar juga ya. Menurutku adalah ketika seseorang memang baiknya seseorang itu memang memutuskan untuk dia lanjut atau tidak. Bukannya berarti aku juga suruh mahasiswaku akhirnya ya udahlah nggak lulus saja, nggak juga. Tapi bagaimana kamu harus benar-benar yakin dan tidak. Kadang orang tidak enak karena orang tua. Jadi justru terlalu berlama-lama. Justru ini menarik ketika banyak orang-orang yang akhirnya ya udahlah nggak usah. Tapi saya udah bisa mendapatkan ilmu. Tapi nggak usahnya di usia 6 tahun Mas. Tapi gini juga sih gila.
Albert Einstein sekalipun juga pernah dinyatakan gila ya, sampai akhirnya dia dinyatakan seorang ilmuwan yang penemuannya luar biasa ya. Ini mungkin salah satunya ya, mungkin. Tapi aku nggak gila, Mbak. Ambil. 6 tahun ya. Enggak gila, tapi ini ya. Kalau untuk zaman dulu karya-karyanya luar biasa. mungkin 6 tahun masih sedikit ya. Biasanya zamannya Pak Robert kan biasa 7 tahun, 9 tahun gitu ya. Jadi kaget juga ya. Oke, karya-karyanya seperti apa pemirsa? Kita saksikan bersama-sama, ini dia karyanya. Kita sedang berada di dalam badai yang sama. Namun, kita tidak berada di dalam kapal yang sama. Banyak rupa yang dihasilkan oleh badai ini. Lahirnya batas, keterasingan, jelma kesunyian. Ada yang tetap kokoh berdiri, pun tak sedikit yang tumbang. Bersusah mendekam, jaga kesehatan dan kewarasan. Dari semua bentuk yang hilang, ada yang tetap menyala, yang tak bisa diredam oleh jiwa. Bergejolak mencari celah. Rasa dan karsa terpecah, meronta. Kapal-kapal ini tidak tenggelam, tidak juga patah. Hanya terombang-ambing, namun tak hanyut oleh ombak besar yang menjalar di tiap keputusasaan. Kita jadikan badai ini bahan bakar untuk tetap bergerak. Sebelum usai, hingga badai selesai, berkarya jadi persembahan nafas untuk nyawa. Karenanya, mereka layak dihargai. Masih di Talk Show Suara Rakyat dan bersama saya Yanti Wijaya. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama Surya Nusantara TV Channel dan masih bersama dengan pemuda-pemuda Indonesia dari wilayah Kulon Progo, dari wilayah Papua yang sudah berpindah ke Yogyakarta, kemudian dari Indonesia Raya. Jadi idealis banget nih ya. Anak bangsa yang satu ini nih orangnya punya prinsip yang sangat bisa dipegang teguh karena kayaknya. rakyat harus berdaulat. Oh iya. Masuk. Cocok banget ya sama Mana? Talk Show Suara Rakyat yang harus berdaulat Iya dong. dalam kemasan. Dalam apapun kita nggak mau jadi rakyat yang tidak berdaulat. Berdaulat dalam arti yang luas, berdaulat terhadap waktu kita sendiri, berdaulat kepada finansial kita sendiri, kepada kebebasan berekspresi dan macam-macam ya. Luar biasa. Mas Mika. Ya. Ada fansnya di sana ini. Oke. Ya. Mas Mika ini dari kecil di Papua atau lahir di Papua? Saya lahir di Nabire, besar dari kecil di Biak kayak gitu. Sekolah di sana semua Kan jadi. dari Biak loh. Dari Biak. Oh iya. Itu bukannya pulau kecil Iya, yang emang kepulauan Pasifik. Biak. Iya. Saya di sana. aku dari sana kemarin. Kayak gitu. Saya Dan sekolah. waktu itu aku hamil 9 bulan. Dan Siapa yang hamilin? saya Oh, iya. dong. Hamil 9 bulan waktu Oke. itu dan ada job di sana, ada kerjaan gitu dan aduh ini kayaknya kayaknya kalau nggak berangkat kayaknya Ya rugi ya. Rugi gitu. Karena emang Biak itu jadi salah satu pulau Pasifik yang cantik sekali. akhirnya tak tutupin sama hoodie, nggak kelihatan pas waktu di bandara. Untungnya pas naik pesawat nggak Boleh lagi ya pesawat. harusnya. Itu nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Nah, Mas,
sebagai seorang pemuda Indonesia yang lahir di tanah Papua nih ya, tentunya di sana dengan banyak banyak kendala, minimnya infrastruktur dan sebagainya ini, bisa diceritakan Mas sampai akhirnya gimana nih ceritanya sampai akhirnya punya tekad untuk bisa sampai sejauh ini, bahkan dengan profesi yang nggak kepikiran loh gitu waktu itu. Oke, itu sih mungkin pertama takdir ya, kalau jawaban singkat takdir ya. Tapi memang di sana ya, walaupun memang kita zaman saya ya, kalau sekarang Papua itu udah sangat keren banget. PON juga ada di sana sekarang, stadion terbesar juga ya, menjadi salah satu stadion kebanggaan juga. Tapi memang sekarang pun ya, dan karena Indonesia memang besar sekali ya, luas sekali ya, apalagi Papua juga. Nah, kita memang masih banyak perubahan di sana, iya. Tapi zaman dulu saya memang secara informasi, secara infrastruktur ya, guru dan lain-lain, kita memang agak susah di sana kayak gitu. Tetapi di sana saya melihat bagaimana semangatnya teman-teman Papua ya. Sampai sekarang pun kalau kita ke Papua nggak ada orang minta-minta. Walaupun kita dibilang tertinggal. Ya, kita tidak tertinggal tetapi sengaja ditinggalkan. Ya, Papua tidak tertinggal tetapi sengaja ditinggalkan. Semoga didengarkan oleh pemerintah ya. Tapi nampaknya sekarang pemerintah juga sudah mulai peduli loh. Iya, pemerintah yang sekarang sangat-sangat peduli. Tapi kan banyak hal ya. PR juga sih, karena udah ketinggalan terlalu banyak tahun juga ya. Iya, karena ada pembiaran dan dia memang kita sengaja ditinggalkan. Karena kalau Papua maju, ya orangnya sudah maju, pintar-pintar di sana dan lain-lain. Dulu orang pintar banyak sekali, tetapi kan ketutup. Kalau sekarang sudah sangat-sangat dibukakan sekali bahwa kita Papua itu kita punya cita-cita yang tinggi. Sekarang staf khusus dari Papua, S3-nya di luar negeri, wow gitu. Udah dari BIAK juga. Misalnya staf khususnya dari Papua ya, menteri-menteri juga dari sana sekarang. Nah, saya belajar dari berbagai macam hal di sana, bagaimana perjuangan orang-orang sana ya. Maksudku, saya itu dulu udah miskin banget di sana. Bapak saya jual cendol ya, kami merantau di sana, rumah selalu berpindah-pindah, tetapi di sana saya masih jadi bos ke teman-teman saya yang sebenarnya orang asli sana loh. Mereka punya kekayaan yang luar biasa. Tapi di situ saya melihat bahwa ternyata mereka punya daya juang yang kuat, yang tinggi ya. Walaupun dulu kita ya, saya harus jujur, kita dulu ya memang sengaja banget untuk ditinggalkan. Kayak Papua yang kaya banget, kayak gitu. Tapi yang tertinggal banget. Tapi sekarang dengan terpaan itu, dengan segala keterbatasan yang kami dapat di daerah, akhirnya kami ke Jogja, dan teman-teman Papua banyak sekali yang kuliah di Jogja ya sekarang ya. Dari situlah akhirnya kita merasa bahwa Papua harus dibangun dengan masyarakatnya sendiri, dengan orang-orangnya sendiri, kayak gitu. Akhirnya ya saya dan teman-teman saya yang kuliah di sini, akhirnya walaupun saya tidak bisa membangun Papua langsung di sana, saya menjadi tenaga pengajar di Jogja, dan teman-teman saya yang dari Papua, saya selalu memberikan masukan di situ untuk mereka. Yuk kejar cita-cita, kita harus bisa bermimpi dan lain-lain. Dan teman-teman Papua yang lain sudah jadi pilot di sana dan lain-lain. Nah, mirip sama cerita apa sih yang dari Bangka Belitung apa? Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu nggak sih? Iya. Awal-awal bayangin ya, untuk kuliah di. Dulu orang bilang orang Papua, mohon maaf, dulu orang bilang orang Papua memang tertinggal sekali. Tapi Pak Alexander, salah satu pendeta di sana, ya, membuka sekolah di sana, mengajarkan anak-anak di sana, dan siswa-siswanya menjadi pemenang Olimpiade. Itu teman-teman Papua ya, yang katanya tertinggal. Bisa kan maju? Makanya di Papua itu bisa kasih kesempatan aja sih. Terlalu kaya potensi alamnya ya, jadi makanya ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan itu, akhirnya dibikin tertinggal kali ya. Iya, mungkin ya. Tapi kalau sekarang sih pemerintah sudah bagus. Sudah bangun jalan ya. Tinggal kasih motor saja, karena kalau jalan kita cuma bedanya sedikit saja. Kalau jalan Trans Papua dari dulu, ini kan kita ke sekolah jalan kaki misalnya 2 jam, 3 jam ya. Kalau sekarang 1 jam lah. Kita jalan kaki itu jalan kaki.
Nah ini mungkin bisa. Berapa lama Mas waktu itu? Berapa jauh Mas waktu itu? Kebetulan waktu itu kan saya memang di Biak ya, tapi saya pernah bikin iklan iklannya Kominfo ya. Pak Jokowi waktu itu kita bikin iklan Jalan Trans Papua dan di situ ibu-ibu itu bisa jalan 4 jam, 5 jam, 7 jam berjualan di pasar kayak gitu. Nah sekarang jalannya sudah bagus. Tinggal kita tagih kendaraan lagi aja, kasih bis-bis lah di sana lah. Ini mau ada tol bensin laut dan nanti lain-lain. ceritanya kan. Jadi nanti barang-barang yang dari Jawa itu bisa lebih mudah aksesnya dan lebih murah tentunya. Dan itu sih, dan sebagainya. nah karena keterbatasan itu akhirnya ya udah kita harus bangkit, kita harus kuliah di Jogja. Kenapa kita pilih Jogja? Titik awal di mana itu? Saya dulu jadi Pikirnya penyiar. gimana Saya dulu jadi penyiar. Pada suatu malam Saya jadi penyiar radio dulu. penyiar radio. Saya jadi penyiar radio, radio Perkasa ya, Perkasa banget ya. Perkasa FM itu salah satu radio swasta di Papua. Habis itu ada senior saya yang kuliah di Jogja dan dia bilang sayang sekali kalau kamu hanya SMA terus jadi penyiar radio, kamu punya bakat di sini. Terus saya bilang, emang ada sekolah bicara-bicara begini? Enak sekali kalau sekolah kayak gitu ya. Saya bilang. Ada katanya. Sekolah bicara-bicara. Terus saya kan memang menghindari kuliah yang hanya hafalan kayak matematika dan lain-lain. Malas banget lah. Tapi ya makanya saya tanya kakak senior itu ya, saya tanya, emang ada sekolah bicara-bicara begini? Ada, coba aja ke Jogja. Itu sekolahnya punya Kominfo. Akhirnya saya bilang ke orang tua maunya saya jadi dokter, padahal saya jurusan IPS ya. Kayak gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya saya kuliah di MMTC. Dokter film, Bu, Pak ya. Di situ kuliah di MMTC, akhirnya ketemu istri juga di MMTC kayak gitu ya. Alhamdulillah. Akhirnya ya saya bisa dapat banyak hal sih di situ. Dan cita-cita saya masih sama, saya akan bikin film layar lebar di Papua versi saya sendiri dengan masyarakat. Ya saya nyuplik sedikit ya, dengan Yayasan Surya Nusantara ini kan bikinnya masyarakat semuanya. Saya pengennya itu juga, buat saya bikin film semuanya melibatkan masyarakat lokal ya, melibatkan SDM Papua. Itu impian saya. Dan kemarin sebenarnya saya sudah berkesempatan bersama salah satu rekan saya, Theo itu adalah sutradara Papua pertama kali yang asli Papua, lahir besar di Papua ya. Habis itu suku Biak juga, Rumansara. Kita sama-sama membuat film layar lebar, film panjang. Saya memang di situ jadi astrada ya, tapi saya sangat bangga di situ karena di situ make up-nya, artis-artisnya orang Papua, wow luar biasa. Nah di sini saya bilang bahwa ya ini Indonesia banget sih. Indonesia banget, keren banget ya. Itu sih. Indonesia Timur itu keren banget loh pemirsa, banget. Apalagi makanannya, aduh luar biasa. Ya. Langsung ke Mas Bravo sebelum kita nanti closing statement. Mas, ini gimana nih? Gimana? Tertarik sama yang film-film nih? Nanti kalau Yayasan Surya Nusantara kita ngobrol lagi. Nih Mas Bravo, tadi udah nanya seputar keputusan untuk menarik diri atau nggak nyelesain kuliah ya. Terus nih Mas Bravo, akhirnya dari keputusan itu tuh akhirnya sekarang Mas Bravo berada di titik mana nih sekarang? Misal nggak gitu maksudnya? Oh enggak sih, maksudnya Banyak duit tuh ya. Banyak karya, lebih banyak karya. segala sesuatu yang terjadi dalam hidup itu tidak pernah luput dari rancangannya. Ini dengan berbagai nama yang kita yakini, dengan berbagai metode kita menyembahnya. Tapi yakinlah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu sudah digariskan dalam positive way, walaupun manusia mempunyai kedaulatan untuk memilih jalannya. Biasanya ketika dia mulai memilih sendiri itu jatuhnya ke hal-hal negatif, tapi kita sudah ditakdirkan untuk menjadi manusia yang berguna dan positif. Kalau balik lagi ke tadi kita ngomongin tentang film, tentang Papua, tentang pemuda ya. Nah kebetulan kan ini kan kayaknya kita lagi merayakan Hari Sumpah Pemuda ya. Kalau menurut saya sih harusnya kita mencoba membaca lagi apa yang terjadi, situasi apa yang terjadi pada saat Sumpah Pemuda itu dilakukan. Jadi sebelum Sumpah Pemuda kita memang sudah berjuang untuk meraih kemerdekaan dengan perang padri, perang gerilya-gerilya lainnya yang bersifat kedaerahan. Efeknya seperti apa? Berhasilkah kita merebut kemerdekaan? Tidak. Maka itu pemuda bersatu
mewujudkan Sumpah Pemuda, kita berbahasa satu dan sebagainya, sehingga perjuangan lebih sistematis tanpa melihat rasnya apa, pendidikannya apa. Mungkin di kelompok kecil kita ini kita memulainya dari Ken lah, ambil contoh ya, yang masih banyak yang dilakukan lagi oleh Mas Irjun Dan oleh teman-teman. yayasan. Kita ambil contoh kecil yang saya juga ikut di situ adalah Ken, di mana kita melupakan kamu nih sebenarnya tukang bikin film nggak sih? Ya. Bisa nggak sih? Itu nggak. Kita dari berbagai latar belakang yang tadinya sineas bekerja dengan sineas, pemain bola bekerja dengan pemain bola, nggak. Kita kerja bareng dengan goalsnya, cita-citanya adalah Ken ini dapat diproduksi, dapat menjadi film yang baik menurut kita minimal. Baik dan benar menurut penonton, kita balikin lagi. Tapi paling nggak di situ adalah perwujudan kecil dari Sumpah Pemuda menurut saya. Dan juga seterusnya dengan kita memperingati dari Sumpah Pemuda ini, kita mulailah lupakan luka-luka lama. Luka-luka mungkin ya kalau menurutku ya luka-luka seperti dulu kaumku ditinggalkan, dulu rasku ini ditinggalkan, nggak. Kita anggap saja kita satu Indonesia. Kita satu bagaimana Tutup buku ya. Kita mulai dari ya, kita mulai dengan semangat Sumpah Pemuda tadi, Dari nol semangat lagi ya, Dari nol Pertamina lagi. ya. semangat SPBU. persatuannya itu. Ya. Jadi yakinlah ketika kita masih berjuang sendiri-sendiri, itu akan terjadi seperti perang Diponegoro. Berguna ya, maksudnya Merdeka. bukan Diponegoro itu tidak Pilih works, Mas Bravo. dia works tapi tidak signifikan sampai adanya Sumpah Pemuda ini. Nah, Saya yakin kalau maksudnya kita semua bersatu dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai pemikiran, yang mana pemikiran yang berbeda-beda itu nggak harus diseragamkan. iya. Yang penting adalah tujuannya satu, demi kemajuan Indonesia, nusa dan bangsa, atau minimal untuk lingkungan paling dekat dari kita, keluarga, tetangga, RT, RW gitu lah. Itu aku yakin maksudnya kedepannya semua sektor, semua lini bisnis akan jadi lebih baik. Oke, jadi karena belakangan ini memang marak isu tentang pemecah belahan bangsa ya. Karena berkaitan sama hal-hal itu tuh jangan sampai itu terjadi. Gitu. Ya, kita ambil contoh aja kelompok vaksin dan anti vaksin. Oke lah, kamu percaya vaksin, kamu nggak percaya vaksin, monggo. Udah. Itu Udah pribadi-pribadi. selesai. Tapi apa yang bisa kita wujudkan untuk supaya Indonesia bisa Sehat lagi. cepat beranjak dari pandemi ini? Mungkin pandemi nggak akan selesai, tapi paling nggak kita udah bergerak lagi nih. Oke. Dengan situasi yang kondusif, semuanya nanti muter lagi, bergerak lagi. Itu sih. Dan cita-cita dari para pendiri bangsa kita itu kan banyak ya. Salah satunya misalnya ikut berpartisipasi dalam ketertiban dunia dan segala macamnya. Kita nggak akan mungkin bisa ikut berpartisipasi kalau kita masih ribut di dalam nih. Paling nggak kita damai dulu, maju dulu, baru kita bisa ikut membantu negara-negara lain yang gitu sih. Pergerakan itu harusnya dari keluarga, dari lingkungan skup kita terkecil dulu. Oke. Kalau ngomongin riwayatnya Mas Bravo, memutuskan untuk tidak menyelesaikan kuliah, kemudian memilih untuk menekuni passionnya sampai akhirnya menghasilkan, dan hasilnya juga luar biasa, nggak cuman di atas UMR ya, beratus-ratus juta ya. Nah, definisi kesuksesan versi Mas Bravo ini kayak gimana sih? Kesuksesan adalah ketika kita tidak disumpahin orang lain, bagi saya. Ketika tidak ada orang yang bilang, kamu kebangetan ngambil margin misalnya, atau kamu kerja menindas orang lain. Itu kesuksesan bagi saya. Satu itu, setelah saya lolos dari kutub-kutub orang lain ini, baru saya berusaha untuk bermanfaat ke orang lain. Kerja sama-sama Bravo itu seneng ya, minimal gitu. Nggak berat ya. Cuan ya. Iya. Itu nomor 3. Oh iya. Value nomor 3. Paling nggak orang seneng dulu Kerja sama-sama nih anak kayaknya cuan ya gitu. Ya. Jadi nanti larinya oportunis. Karena gini, ketika kita nggak disumpahin orang, kita nggak merugikan orang lain, ini pasti ngikutin nih. Yang poin ketiga nih. Saranku sih gitu. Kita pikirkan manfaat sebesar-besarnya untuk orang lain, maka orang lain akan memikirkan bagaimana kita ada sesuatu value yang diuntungkan untuk kita. Jadi saya mikir gimana Mas Mika bisa senyaman mungkin, dia akan mikir gimana filmnya sebagus mungkin. Efeknya filmnya sebagus mungkin, pekerjaan yang lain juga akan datang. Oke, jadi Gitu definisi sebuah kesuksesan adalah
seperti itu tadi. Ada 2. 2, jangan sampai dikutukin orang, jangan sampai orang lain merasa berat kerja dengan kita. Yang ketiga nanti rezeki akan mengikuti. Menyusul. Ya, oke. Ini waktunya kayaknya udah nggak Iya. bisa diajak kompromi nih. Gimana kalau langsung closing statement, Mas Harjun? Ada yang ingin disampaikan ke pemirsa nih? Silakan. Apa ya? Mungkin kalau saya ini Pengalaman kemarin di film Ken ikut juga jadi. ikut dijerumuskan Mas Bravo saya. Oke. Dan di sana bisa diceritakan mungkin pengalamannya Luar seperti biasa, apa? Film banyak. Ken itu kayak gimana? Biar Film- pemirsa juga pengen lihat nih nanti ya. Film Ken itu film yang ajaib menurut saya karena saya itu tidak pernah mengenal dunia film. Bahkan istilah-istilahnya ya nggak pernah tahu ya. Belum pernah jadi kru atau melihat syuting saja saya tidak pernah. Tapi di situ Mas Tuntas memberikan saya sebuah perintah atau Pengalaman ya? Iya, untuk saya menjadi produser di situ bersama Mas Bravo. Nah, di situ Ikut menjadi banyak produser? sekali. Iya, jadi produser saya, jabatan saya. Meskipun otaknya masih nggak tahu apa-apa gitu. Cuman saya yakin bahwa sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin gitu. Artinya ketika kita mau berusaha, mau belajar, itu pasti bisa lah. Kerjaan apapun itu pasti bisa. Gitu. Oke. Ya banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Dari film itu sendiri, Iya. itu apa aja Mas? Maksudnya yang paling Yang paling Berkesan saya ya. berkesan? berkesan itu gini. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau mungkin tadi Mas Mika bilang bahwa ini kalau proyek dilakukan oleh produser-produser yang sudah ada, nggak berani. Kenapa? Hanya mungkin ini bukan satu-satunya nih. Salah satu karya film yang talent dan krunya itu semua gotong royong. Dan mungkin kan bisa terwujud gitu. Bisa gitu. Selama itu ada sebuah persatuan niat itu untuk menuju satu titik yang dikatakan Mas Bravo tadi. Gitu. Maka saya sebenarnya punya impian bahwa saya ingin pemuda-pemuda itu jangan takut bermimpi, jangan takut untuk sesuatu yang mungkin kita anggap nggak mungkin gitu. Padahal sebenarnya Tuhan memberikan seluas-luasnya kita untuk bisa melakukan apapun. Gitu. Orang jahat aja dibiarkan sama Tuhan, apalagi kita mau berbuat baik gitu. Nah, nek saya sih poinnya di situ bahwa pemuda-pemuda Indonesia harus mulai peduli nih Peduli ya? Iya, peduli penting. Jadi Membangun dari peduli. film itu bisa belajar tentang kepedulian. Iya. Dengan- Artinya mereka Mas Mika adalah seorang sutradara yang sudah sangat berpengalaman dengan keilmuan yang sampai tinggi lah menurut saya. Kuliahnya sampai S2 dan beliau ini pengajar, seorang dosen. Beliau ini bisa peduli dengan kami yang tidak tahu apa-apa. Mau mengajari saya, dengan sabar untuk istilahnya apa ya? Menggiring kita ke dalam dunia perfilman itu sehingga yang tidak bisa apa-apa jadi bisa apa-apa gitu. Meskipun film itu banyak sekali kendala gitu. Tanpa merasa dikecilkan, Iya, tanpa gitu. merasa seperti Digurui. iya, kayak tanpa merasa Kalau digurui. kayaknya gini sih, jadi bisa nggak film Ken itu selesai tanpa ada Mas Herjun dan Mbak Dani sebagai produser di situ? Bisa tapi mungkin Nggak gitu ya. bisa Nggak bisa ya. dan tidak banget ya. mungkin Karena metode komunikasinya itu akan berbeda, Mbak. Kamu menghadapi seorang kameramen yang memang dia sudah terbiasa baca call sheet, sama dengan kru yang belum biasa. Misalnya kita ambil contoh dari Tikus Pidi. Aku mungkin nggak bisa berkomunikasi, maksudnya saya nggak bisa berkomunikasi. Gimana cara menyampaikan ini? Disitulah peran dari Mas Herjun, Mbak Dani, dengan bahasa yang mungkin aku juga nggak ngerti. jadi sebagai mediasi, Iya. media di mana bisa menyampaikan apa yang harus dilakukan Ya, oleh rekan-rekan. oke, satu. Dan kedua, bagaimana kita harus memperlakukan, Mas, jangan lupa, kita di sini bukan atas bayaran loh. Jadi perlakuan terhadap kru harus seperti ini. Iya. Makanya itu, ini adalah salah satu contoh kecil dari Sumpah Pemuda tadi. Backgroundnya beda-beda, bahasanya beda-beda. Kita jadinya betul. kalau di Sumpah Pemuda kita sepakat berbahasa.
berbahasa Indonesia, bertanah air gitu sih. Jadi kayak ini pas banget ya di Iya. pas waktu Sumpah Pemuda ya. Nanti abis ini mesti ngeliat semua ya. Oke, Harus nonton sih. closing statement Mas. Ya itu tadi. Jangan takut bermimpi dan Jangan takut jangan bermimpi. jangan batasi pikiran kita pada satu titik yang kita tidak tahu. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Buatan nonton ya kan, buatan sakit ya. J. Nothing impossible. Impossible is nothing. Impossible is nothing. Impossible is nothing. Oke, berikutnya Mas Mika closing statement. Oke, kalau tadi ada perlakuan baik, jangan sampai merugikan orang lain, jangan takut bermimpi. Kalau saya, ayo bekerja, ayo bergerak. Ayo Jadi bekerja. sudah ada mimpi, sudah ada doa, sekarang bergerak. 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 Terus saya nyambung berarti. Nyambung Ya, berarti. langsung. Jadi benar-benar harus ya udah. Jangan sebatas wacana ya. Sesimpel apa aja untuk menjadi seorang yang memang bersumpah pemuda. Kita tidak harus menjadi menteri, tidak harus menjadi pejabat. Kita menghargai diri kita sebagai seorang muda yang produktif. Produktif itu apa aja? Petani masa kini, petani milenial itu keren-keren, kaya-kaya, ya. Misalnya dari transportasi sederhana. Nah, siapa sih yang mau bikin aplikasi Gojek hanya ngantar-ngantar jemput? Sekarang sudah luar biasa income-nya dan lain-lain. Jadi kalau dari saya adalah gak usah muluk-muluk, yuk kita bergerak. Apapun dilakukan. Tapi tadi dengan harapan plus dengan doa dan tidak merugikan orang. Oke. Kalau dari saya. Jangan sampai disumpahin ya, nyambung ini ceritanya. Sudah bermimpi, sudah bergerak. Bekerja, Mari kita bersatu supaya suara rakyat berdaulat. Oke, berdaulat. Thank you banget narasumber kita yang luar biasa, Mas Herjun. Terima kasih, Oke. Mas Mika matur Ya, nuwun. thank you banget. Mudah-mudahan Mas berguna. Bravo. Sampai jumpa lagi. Ya. Bravo. Sampai Bravo. jumpa lagi. Ya. Merdeka. Merdeka. Semoga kita nanti ketemu untuk ngobrolin tentang film Ken ya. Amin, amin, amin. Amin. Siap, Nanti nanti saya diberi segera kesehatan. di-calling sama Mas Robert ya. Ya. Seperti tadi siang. Terima kasih tentunya untuk pemirsa Surya Nusantara TV. Anda telah menyaksikan Surya Nusantara TV dalam talkshow Suara Rakyat ya. Dan terima kasih. Sampai jumpa lagi tentu saja dengan obrolan yang lebih seru, nggak kalah seru dengan yang kali ini dengan narasumber-narasumber yang luar biasa juga. Terima kasih matur nuwun. Thank you, terima kasih banyak. Makasih juga, terima kasih. Dan sampai jumpa. Saya Antik Wijaya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.